Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aisyah Fitrulandari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil riset dari mini riset yang saya lakukan mengenai analisa risk and return saham perbankan pada masa pandemi coronavirus disease. Oh ya, pertama-tama saya mau disclaimer, video ini saya tujukan untuk keperluan akademik. Yang pertama, apa sih investasi? Investasi merupakan salah satu cara yang biasa orang gunakan untuk menangani masalah ekonomi seperti inflasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal atau penanaman aset yang dilakukan untuk bertujuan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Setiap investasi pasti memiliki tingkat risk and return yang berbeda-beda. Tentunya para investor menginginkan imbal hasil yang tinggi dengan resiko yang rendah, tetapi pada kenyataannya tidak ada imbal hasil yang tinggi yang disertai resiko yang rendah. Imbal hasil pasti berbanding lurus dengan resiko. Maksudnya adalah imbal hasil yang tinggi pasti juga diikuti dengan resiko yang tinggi dan juga sebaliknya. Maka dari itu, dalam usaha untuk mengurangi resiko, sebaiknya investor mengevaluasi dan menganalisa terlebih dahulu apa yang ingin diinvestasikan agar tidak tertipu atau tidak merugi di kemudian hari sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Pada mini riset ini, saya menggunakan dua analisa. Yang pertama ada fundamental, yang kedua ada analisa teknikal. Pada analisa fundamental, saya menggunakan top-down analisis, yaitu menentukan saham berdasarkan pendekatan dari ekonomi makro, kemudian mengerucut ke analisa sektoral, dan yang terakhir analisa perusahaan. Indonesia memiliki potensi di sektor ekonomi yang tinggi dan mulai diperlihatkan di dunia internasional. Banyaknya penduduk di Indonesia menjadi kelebihan dalam bidang ekonomi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, Dana Moneter Internasional memprediksi Indonesia akan menduduki peringkat ke-6 di dunia dengan perekonomian terbesar dalam kategori produk domestik bruto berdasarkan Parotas Daya Beli pada tahun 2023. Negara dengan penduduk terbanyak keempat ini membuktikan bahwa Indonesia dalam posisi yang baik untuk meningkatkan dan perkembangan sektor ekonomi. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia hanya sebesar 2,97 pada kuartal pertama tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh pandemi coronavirus disease. Dapat dilihat pada grafik tersebut, sejak pertama kali Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus positif pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, IHSG merespon negatif sehingga ditutup minus 1,67% ke level 5.361. Saat itu, tren IHSG memang sedang bearish, tetapi diperparah disebabkan oleh pandemi coronavirus disease ini. Selanjutnya, sejak pasien pertama corona di Indonesia meninggal pada tanggal 11 Maret, IHSG terus merespon negatif hingga turun hingga menyentuh batas terendahnya. Keadaan ini membuat regulator dan pengawas pasar modal mengambil tindakan. Pada 10 Maret 2020, Bursa Efek Indonesia mengumumkan diterapkannya kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menerapkan trading suspend dan auto rejection saham dari 10% menjadi 7%. IHSG pernah menyentuh harga terendahnya pada tanggal 23 Maret 2020 di harga 3.937. Sektor keuangan saat ini menjadi penopang perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya pada masa pandemi ini saja, sektor keuangan sudah sering sekali menjadi penopang keuangan suatu negara dalam keadaan krisis ekonomi. Sektor keuangan terdiri dari berbagai macam jenis industri, mulai dari perbankan, asuransi, pembiayaan, perusahaan efek, dan lain sebagainya. Sektor keuangan merupakan darah dari ekonomi karena pusat tempat arus uang berputar. Sektor keuangan memiliki pergerakan yang dekat dan identik dengan IHSG.
Sejak adanya pandemi coronavirus disease, harga saham sektor keuangan mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan peluang bagi investor untuk membeli saham sektor keuangan yang biasanya dikenal mahal dengan harga murah karena sektor keuangan merupakan cerminan dari pergerakan IHSG. Terdapat 4 pemain utama dalam sektor keuangan, yakni 3 bank BUMN, yaitu BBRI, BMRI, dan BBNI, dan juga dari sektor swasta yaitu BBCA. Tetapi pada riset ini saya hanya menggunakan Bank Sentral Asia yaitu BCA, Bank BRI, dan juga Bank Mandiri. Dalam analisa perusahaan ini, saya melakukan screening pada rasio keuangan ketiga emiten tersebut. Dari hasil screening tersebut membuktikan bahwa tingkat potensi tertinggi untuk berinvestasi yang baik adalah pada saham Mandiri dengan tingkat scoring 2,9%, selanjutnya ada Bank BCA dengan scoring sebesar 2,7%, dan terakhir ada Bank BRI dengan tingkat scoring 2,57%. Dalam analisa fundamental ini, saya menggunakan data keuangan dari ketiga emiten ini selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019. Dari data keuangan tersebut, kita bisa mencari beta menggunakan regression. Pada saham BBCA ini, beta BBCA yaitu 1,0764. Dapat dilihat juga pada grafik risk and return BBCA. Pada grafik tersebut, beta di atas 1 yang menunjukkan bahwa BBCA memiliki tingkat risk and return yang tinggi. Persebaran data BBCA juga cenderung berkumpul pada titik slope atau garis kemiringan yang berarti data tersebut valid. Dapat dilihat juga pada grafik pergerakan harga BBCA dibanding dengan IHSG. Beta tersebut di atas 1 yang menunjukkan bahwa pergerakan harganya akan di atas IHSG. Pergerakan ini menunjukkan korelasi yang positif yang berarti apabila IHSG naik maka harga saham BBCA juga naik. Selanjutnya, untuk menghitung imbal hasil, saya menggunakan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan sistematis antara resiko dan perkiraan pengembalian dari saham tersebut. Sejak 3 tahun terakhir, tepatnya 2017, pergerakan IHSG memang sedang mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir, IHSG hanya dapat memberikan tingkat return per bulan sebesar 0,30%, dan return per tahunnya sebesar 3,62%. Sedangkan BBCA dapat memberikan return per bulan sebesar 1,67% dan return per tahunnya sebesar 22,03%. Hasil return BBCA lebih besar daripada return IHSG yang menandakan bahwa BBCA merupakan saham yang efisien untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Selanjutnya, saya melakukan valuasi saham menggunakan metode Dividend Discount Model atau DDM. Metode ini dilakukan untuk mengetahui harga wajar saham sebuah perusahaan. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa BBCA memiliki nilai intrinsik atau nilai wajar sebesar 20.528,82. Sedangkan harga saham BBCA saat ini berkisar di antara 29.000. Harga saham BBCA jauh lebih tinggi daripada nilai wajarnya, yang menyatakan bahwa saham BBCA saat ini adalah overvalued. Selanjutnya, pada saham BBRI, BBRI memiliki beta sebesar 1,5286. Juga dapat dilihat dari grafik risk and return BBRI. Pada grafik tersebut, BBRI memiliki beta sebesar 1,5178. Beta tersebut di atas 1 yang menunjukkan bahwa saham BBRI memiliki tingkat risk and return yang tinggi. Persebaran data BBRI cenderung berkumpul pada titik slope atau garis kemiringan yang berarti data tersebut valid. BBRI juga memiliki korelasi yang positif, di mana harga IHSG naik, harga BBRI juga akan naik. Terlihat pada grafik pergerakan harga BBRI versus IHSG. Tetapi harga saham BBRI masih berada di bawah IHSG walaupun beta BBRI sudah berada di atas 1. Harga saham BBRI masih di bawah IHSG karena harga sahamnya masih undervalue.
Berikutnya, saham BBRI dapat memberikan return per bulan sebesar 1,95% dan return per tahun sebesar 26,13%. Hasil return BBRI lebih besar dari hasil return IHSG yang menandakan bahwa BBRI merupakan saham yang efisien untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Dan juga pada tabel valuasi DDM, BBRI memiliki nilai intrinsik atau nilai wajar sebesar 7.413,03, sedangkan harga saham BBRI pada saat ini di sekitar 3.000-an. Harga saham BBRI jauh lebih rendah dari harga nilai wajarnya, yang menyatakan bahwa harga saham ini undervalued. Saham BBRI sangat bagus untuk dikoleksi dalam portofolio Anda mengingat harganya saat ini masih jauh di bawah nilai wajarnya. Selanjutnya pada saham Bank Mandiri atau BMRI, BMRI memiliki beta 1,3293. Dapat dilihat juga pada grafik risk and return BMRI. Berdasarkan grafik tersebut, BMRI memiliki beta 1,3521. Beta tersebut di atas 1 yang menunjukkan BMRI juga memiliki risk and return yang tinggi. Persebaran data BMRI agak menyebar tetapi masih cenderung berkumpul pada titik slope atau garis kemiringan yang berarti data tersebut valid. Dapat dilihat juga pada grafik pergerakan harga BMRI dan IHSG. Data BMRI valid karena memiliki korelasi positif di mana saat IHSG naik, harga BMRI pun juga naik. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel CAPM, saham BMRI dapat memberikan return per bulan sebesar 0,94% dan return per tahun sebesar 11,85%. Hasil return BMRI lebih besar daripada IHSG yang menandakan bahwa saham tersebut efisien untuk dimasukkan ke portofolio. Tetapi, return saham BMRI merupakan return terkecil daripada kedua saham pembandingnya. Pada tabel valuasi, BMRI memiliki nilai intrinsik atau nilai wajar sebesar 14.661,13, sedangkan harga saham BBRI pada saat ini sekitar 5.000-an. Harga saham BMRI masih jauh rendah daripada nilai wajarnya, yang menyatakan bahwa saham ini undervalue. Selanjutnya ada Security Market Line atau SML. Grafik ini merupakan grafik dari portofolio yang menunjukkan mana portofolio yang efisien dan tidak efisien. Portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan actual return secara rata-rata tahunan dalam periode tertentu di atas expected return-nya. Dapat dilihat pada tabel tersebut, ketiga saham perbankan BBCA, BBRI, dan BMRI merupakan saham yang efisien. Dapat dilihat juga pada grafiknya, tingkat return aktualnya lebih besar daripada return plan-nya atau expected return-nya. Selanjutnya, untuk mengalokasikan dana yang akan diinvestasikan dengan baik, maka perlu dilakukan pembobotan portofolio optimal, sehingga dapat mengalokasikan dana sesuai dengan risk and return dari saham-saham pilihan tersebut. Pada mini riset ini, saya mengasumsikan dana yang saya punya sebesar 100 juta rupiah. Terlihat pada saham BBCA, dialokasikan dana sebesar 59,86%, dalam rupiahnya sebesar 59.861.453 rupiah, saham BBRI 32,65% atau dalam rupiahnya 32.653.578 rupiah, dan pada saham BMRI sebesar 7,84% atau sebesar 7.484.969 rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisa teknikal. Analisa teknikal menghitung target harga berdasarkan pergerakan harga masa lalu dengan memperhatikan data perdagangan setiap detik, menit, jam, maupun mingguan. Analisa ini menghitung target naik dan target turun sehingga dapat digunakan untuk membaca pergerakan pasar. Dalam menganalisa pergerakan harga saham BBCA, BBRI, dan BMRI, saya menggunakan 5 indikator. Indikator yang pertama yaitu tren, memperlihatkan sebuah kontinuitas di mana harga saham yang naik akan terus naik dan juga yang turun akan terus bertambah turun.
Yang kedua ada support dan resistan. Support adalah garis pada garis pergerakan harga saham ditampilkan sebagai garis lurus horizontal atau agak miring, yang menunjukkan batas harga saham ketika tidak bisa turun lebih rendah lagi. Sedangkan resistan adalah garis mendatar atau agak miring pada grafik pergerakan harga saham yang mengumumkan menjadi acuan para pembeli untuk tidak membeli harga saham yang sudah terlalu tinggi. Yang ketiga ada indikator volume yang menunjukkan jumlah transaksi yang terjadi dalam aktivitas perdagangan pada suatu sesi. Yang keempat ada indikator stokastik yang menunjukkan saat-saat di mana pergerakan harga telah mencapai keadaan overbought atau oversold. Dan yang terakhir ada indikator MACD, yaitu hampir sama seperti stokastik, namun pada MACD lebih menunjukkan arah tren. Saham BBCA merupakan saham overvalue, jadi menurut saya untuk masuk ke saham tersebut sangat diperlukan analisa teknikal. Dapat dilihat dalam tren lainnya, BBCA memiliki trendline sideways. Apabila kita belum memiliki saham ini dan ingin masuk ke saham ini, lebih baik untuk wait and see. Dari sisi MACD, garis MACD sudah memotong dari atas ke bawah yang berarti akan terjadi pergerakan bearish atau yang biasa disebut dead cross. Grafik MACD ini lebih lambat daripada stokastik sehingga penurunan sudah terjadi dari sisi stokastik, dan pada garis stokastik sekarang sudah ada perpotongan dari bawah ke atas atau golden cross yang akan menandakan akan bullish. Dari sisi volume juga menandakan bullish karena volume naik didukung dengan harga yang naik. Untuk saham BBRI yang undervalue sebenarnya masuk di harga berapa saja tidak menjadi masalah karena harga sahamnya masih jauh dari nilai intrinsiknya dan cocok untuk long term. Tetapi jika ingin trader BMRI memiliki trendline, saat ini memiliki trendline sideways. Dan jika ingin masuk ke dalam saham BBRI, lebih baik untuk wait and see. Dari sisi MACD, garis MACD sudah memotong dari atas ke bawah atau biasa disebut dead cross yang berarti pergerakan ini akan bearish. Dan dari garis stokastik belum ada perpotongan di ujung itu. Dan dari sisi indikator volume juga menandakan bullish karena volume turun didukung dengan harga yang turun. Yang terakhir ada analisa teknikal saham BMRI. Sama seperti BBRI, saham BMRI juga undervalue. Jadi dapat masuk di harga berapa saja selagi masih di bawah nilai intrinsiknya. BMRI memiliki trendline sideways, lebih baik untuk wait and see, dan juga dari sisi MACD dan stokastik belum ada perpotongan. Dari sisi volume menunjukkan bullish karena volume turun didukung dengan harga yang turun. Yang terakhir ada kesimpulan, rekomendasi dari hasil analisa yang sudah saya buat. Yang pertama, saham sektor keuangan masih menjadi pilihan utama para investor karena tingkat penurunan dan harga saham di pasar modal cenderung baik. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor keuangan menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Yang kedua, saham BBRI, BBCA, dan BMRI memiliki sisi fundamental perusahaan yang baik. Hanya saja saham BBCA saat ini memiliki harga jauh di atas nilai intrinsiknya. Yang ketiga emiten ini merupakan saham yang efisien dan optimal karena COVID-19, saham-saham ini mengalami penurunan harga sahamnya yang lumayan signifikan, yang dapat dilihat pada analisa teknikal. Penurunan ini merupakan kesempatan bagi investor maupun trader yang ingin masuk ke sektor keuangan yang sangat menjanjikan. Yang terakhir, saya sendiri merekomendasikan saham BMRI. Karena menurut saya, dari analisa fundamental dan teknikalnya sangat baik. Fundamentalnya harganya masih di bawah nilai wajar atau undervalue. Dan teknikalnya juga diharapkan bisa naik ya, karena tadi banyak indikator yang menunjukkan untuk wait and see, untuk bersabar dan mungkin cenderung bisa naik ke depannya. Sekian video presentasi mengenai mini riset saya. Apabila video tadi bermanfaat, jangan lupa di like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.